tadi saya tengok parkir banyak. Mudah-mudahan motor malam ini tak ada yang hilang. Pencuri-pencuri dikasih Allah hidayah insyaallah. Ban depan sudah digembok, rantainya sudah digembok, kunci stang sudah dipasang, ban belakang diikat pakai rantai besi, tampatkan ke pokok pinang. Begitu pulang pengajian, sama-sama pinangnya dilarikan orang. Takdir Allah. Jangan sampai menyesal mengapalah pergi pengajian, mengapalah tadi pergi masjid, mengapalah tadi mengapa sampai jam 2 malam tak tidur-tidur. Mengapalah motor ini hilang. Gara-gara pengajian. Siapa ini penyebab pengajian? Gara-gara Ustaz Somad, Ustaz setan dia ini. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Papa, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu kenapa nangis? Warisannya sedikit kali. Apakah mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak itu amal? Ngaku semua. Makanya nanti kalau ada ibu hamil datang tetangganya, kau ini aku tengok sebentar hamil, amal. Dengan ikhlas karena Allah maka amal. Makanya perempuan yang hamil kalau meninggal dunia matinya mati syahid. Bapak kan istrinya kemarin meninggal. Iya Pak Ustaz. Kenapa bapak enggak sedih? Dia sudah syahid Pak Ustaz. 3 lagi sudah siap. Bayangkan kalau masjid kita dipakai AC, karpetnya tebal, maka insya Allah banyak yang datang kemari mau tidur siang. Lele lagi, tumpah pas di tempat imam sujud. Neraka jahanam tempatnya. Sudah tak menyumbang karpet, tak ngasih duit sedekah, tak memberikan AC, air liur basi bawa ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita malam ini, hidup untuk apa? Ada orang kirim WhatsApp ke saya, Ustaz Somad, untuk apa saya ini hidup? Mengapa saya hidup? Untuk apa tujuan saya hidup ini, kata dia. Sudah muak saya dengan hidup, kata dia. Lalu saya balas WA dia, kau cari jembatan, terjun ke bawah. Tak ada guna kau hidup, buat semak aja. Habis itu tak ada dibalas-balasnya lagi. Saya pula yang hujan. Jangan-jangan dia terjun betulan. Hidup ini harus kita syukuri. Makanya tadi waktu kita buka mata pagi pertama kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya. Berapa banyak orang hidup tapi dia tidak mau hidup, akhirnya dirusaknya hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Diambilnya tali, digantungnya leher ke atas hubungan rumah, mati. Diminumnya racun tikus, mati. Terjun ke sungai, mati. Akhirnya sia-sia. Padahal hidup ini adalah karunia terbesar, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semua yang hadir malam ini orang-orang mensyukuri nikmat hidup. Banyak orang sekarang tak mensyukuri nikmat hidup. Habis duitnya untuk beli sabu-sabu dihirup, makan pil anjing gila, minum kopi dicampur spiritus, panas tangkai jantung masuk ke dalam paret, mati. Dalam Islam diajarkan harus menjaga hidup. Islam ini menjaga 5 ketika datang. Yang pertama, menjaga harta. Makanya tak boleh mencuri, tak boleh merampok, tak boleh jadi rentenir lintah darat, tak boleh mencekik leher orang, tak boleh zalim. Yang kedua, Islam ini menjaga harta. Yang kedua, Islam ini menjaga kehormatan. Makanya tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh ngejek orang, tak boleh menjuluki orang dengan nama-nama yang tak baik. Kentut. 3, Islam ini menjaga akal. Makanya akal dipelihara, tak boleh pakai sabu-sabu. Siapa yang pakai sabu-sabu penyakitnya gila, bodoh, error, lama-lama mati, sakau.
Lalu kemudian Islam ini datang menjaga harta sudah, menjaga akal sudah, menjaga kehormatan sudah, menjaga agama. Makanya Islam ini diajarkan jangan menistai agama, menodai agama, mengejek Nabi, mencela hukum Islam. Hifzuddin, menjaga agama. Dan yang terakhir, Islam menjaga nyawa. Nyawa dijaga dalam Islam, makanya tak boleh bunuh diri. Siapa yang mengambil pisau lalu ditusukkannya ke jantungnya, mati. Di akhirat nanti dia akan mengambil pisau dari neraka, ditusuknya ke jantungnya pagi, petang, siang, malam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah. Siapa yang matinya minum racun, maka di akhirat nanti dia akan meminum api neraka. Begitu habis masuk lagi, selesai habis minum lagi, khalidan mukhallada fiha abada. Makanya kalau ada kawan-kawan kita mau bunuh diri, harus kita tahan tangannya. Jangan kau bunuh diri. Masya Allah, bawah penuh, atas penuh, berlimpah ruah. Di bawah pula tadi saya tengok parkir banyak. Mudah-mudahan motor malam ini tak ada yang hilang. Pencuri-pencuri dikasih Allah hidayah insyaallah. Ban depan sudah digembok, rantainya sudah digembok, kunci stang sudah dipasang, ban belakang diikat pakai rantai besi, tampatkan ke pokok pinang. Begitu pulang pengajian, sama-sama pinangnya dilarikan orang. Takdir Allah. Jangan sampai menyesal, mengapalah pergi pengajian, mengapalah tadi pergi masjid, mengapalah tadi, mengapa sampai jam 2 malam tak tidur-tidur, mengapalah motor ini hilang gara-gara pengajian. Siapa ini penyebab pengajian? Gara-gara Ustaz Somad, Ustaz setan dia ini. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita diajarkan menghormati hidup. Maka nikmat terbesar yang kita syukuri adalah nikmat hidup. Kita sampai malam ini masih hidup sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2019, sudah 24 tahun hidup dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau ngetes saja, jamaah ini masih sadar apa tidak? Nabi bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup bagaimana sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Maka datang istri beliau, ibu kita namanya Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Mengapa salatmu lama? Mengapa ayatmu panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura? Karena aku ingin menjadi hamba Allah yang ingat, mesti betul hurufnya, shin, bersyukur. Nah, banyak juga yang tak betul. Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Yang di belakang yang tegak berdiri, suara saya jelas? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang tak jelas nampak saya, karena gelap. Lebih baik kita tak jelas di dunia, tapi jelas status kita di akhirat. Amin. Itu yang di luar pakai apa mereka? Ada Videotron. Mari kita sapa Videotron. Mana kameranya? Ini. Masya Allah. Saudaraku yang ada di luar yang tak bisa menengok langsung, kalian pakai Videotron, bersyukur karena saya di Videotron itu lebih besar, lebih putih, lebih ganteng daripada saya. Assalamualaikum masyarakat Batam yang ada di luar tak dapat melihat, mudah-mudahan kalian lebih dulu masuk surga daripada kami. Begitu cara membahagiakan orang yang sedang dalam keadaan susah hati di luar. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kalau nampak kawan kita sedang susah-susah, jangan susah bro, tenang. Susah kali aku ini banyak betul masalah. Tenang, tak lama lagi kau mati, tenang. Ibu-ibu semuanya sehat, anak-anak semuanya sehat, bapak-bapak semuanya sehat. Mudah-mudahan suami ibu sampai akhir hayat tidak dilarikan pelakor. Tengoklah kuatnya mereka bilang amin. Betapa cintanya mereka, takut bapak dilarikan janda-janda tua. Takbir. Tengok kuatnya mereka bertakbir. Betapa mereka juga mencintai ibu Nun yang jauh di sana. Yang suaminya tak ikut pengajian berarti lakinya Fir'aun. Mudah-mudahan balik dari sini dibukakan Allah pintu hidayah. Ya Allah, ibu-ibu yang malam ini datang suaminya belum ngaji, dia baru nyuruh istrinya saja, Bang, aku mau ngaji. Ya, pergi. Abang mau kemana? Aku mau main gaple dulu.
Ya Allah, bukakan pintu hidayah pada mereka ya Allah. Tapi kalau sudah kami doakan tak juga terbuka pintu hidayah, tenggelamkan mereka di laut merah ya Allah. Jangan diaminkan. Dan aminkan mati laginya sanggup menyelamatkan IGGI ini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Maka nikmat yang perlu kita syukuri yang pertama adalah nikmat hidup. Untuk apa kita hidup? Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu semua yang menjawabnya hanya keterpaksaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang dalam genggaman kudrat iradat Allah segala kekuasaan. Kalau hari ini ada yang berkuasa itu bukan karena engkau. Kalau hari ini ada yang kaya itu bukan harta engkau. Kalau hari ini jabatanmu tinggi itu juga bukan karena usaha engkau, tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada engkau. Kalau hari ini ilmumu banyak itu karena hadiah Allah, tapi jangan lupa nanti diminta Allah tanggung jawab. Kalau hari ini followermu banyak itu bukan karena Instagrammu mantap, tapi karena Allah ingin menguji keimananmu. Apakah kau akan ria? Apakah kau akan sombong? Alladzi khalaqal mauta. Ini dia jawabannya. Kenapa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup? Ada mati, ada hidup. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Papa, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu kenapa nangis? Warisannya sikit kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini Abdul Somad masih hidup. Hari ini ibu-ibu masih hidup. Hari ini bapak-bapak masih hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu tujuan hidup. Allah ingin menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Amalnya. Ini kita di masjid ini tak ditengok siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tinggal siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya, pensiun, siapa yang paling ganteng rupanya, paling mancung hidungnya, siapa yang paling mancung, itulah yang paling dikejar cacing tanah. Karena hidung ini akan membusuk menjadi brownies. Siapa yang paling mancung, siapa yang paling ganteng, itulah nanti yang dikejar cacing tanah. Apa kata cacing-cacing begitu menengok dia mati? Brownies, 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 brownies. Maka bersyukurlah yang pesek-pesek. Alhamdulillah. Banyak juga yang syukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka selagi hayat dikandung badan, selama ruh ada bersemayam dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Fa idza farata fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, pindah ke amal lain. Tapi ingat, begitu hari berganti, musim berubah, iman turun, setan naik. Malam ini setan turun, iman naik. Keluar dari masjid, iman turun, setan naik. Apalagi kita di tepi pantai, banyak tempat jalan-jalan, banyak tempat-tempat gelap, banyak taman-taman. Berkawanlah dengan kawan yang menambah amal. Kalau kawan ini kira-kira merusak amal, jangan. Kenapa kau tak mau lagi berkawan dengan saya? Karena aku tengok mukamu merusak amal saja. Ditulis di keningnya, perusak amal. PA, perusak amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita beramal. Nikmat pertama, syukuri nikmat hidup. Nikmat kedua, syukuri hati masih istiqomah beramal. Amin. Tapi Bapak, Ibu, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat,
Ada sebagian orang menganggap yang namanya amal ini sholat, yang namanya amal ini baca Quran, yang namanya amal ini berzikir, yang namanya amal ini puasa sunat, yang namanya amal ini sholat. Bukan, itu adalah ibadah. Nanti kita bahas nomor 2. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas pekerjaan di kantor, rumah makan, di tepi jalan, yang semuanya karena Allah, maka dia akan bernilai amal soleh. Apakah ibu-ibu yang mengandung anak itu amal? Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu kemarin mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya. Apakah mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak itu amal? Ngaku semua. Makanya nanti kalau ada ibu hamil, datang tetangganya, kau ini aku tengok sebentar hamil, amal. Dengan ikhlas karena Allah, maka amal. Makanya perempuan yang hamil kalau meninggal dunia, matinya mati syahid. Bapak kan istrinya kemarin meninggal? Iya Pak Ustaz. Kenapa bapak enggak sedih? Dia sudah syahid Pak Ustaz. 3 lagi sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bapak-bapak yang pagi keluar rumah habis sholat subuh membawa barang dagangan, ada yang jual es krim, ada yang jual sayur, ada yang jual jamu, ada yang jual baju, ada yang jual jilbab, apakah pekerjaan bapak mencari nafkah itu amal? Amal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu adalah amal. Apa yang mau Ustaz bicarakan malam ini? Tak banyak, 3 saja. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, jadikan hidup ini isinya amal. Yang ketiga, yang terakhir, setelah beramal ada satu lagi yang akan dihitung di hadapan Allah. Itulah dia yang disebut Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup yang kedua adalah beribadah. Minum bukan ibadah. Semua orang minum, kucing pun minum, ayam pun minum, ikan minum tidak? Belum pernah saya nengok ikan minum. Maka minum juga bernilai ibadah. Dengan syarat apa? Dengan syarat ikut sunnah Nabi, minum pakai tangan kanan dan ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bernilai ibadah. Yang mengasihi air minum ini pun nanti di akhirat dia akan minum dari telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Yang di dunia bersedekah air putih, di akhirat nanti dapat air putih. Yang di dunia bersedekah teh susu, di akhirat dapat anggrek. Karena Allah memberikan balasan lebih dari yang diberikan di dunia. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Masjid ramai, di musola ramai, tadi siang ramai, iktikaf tadi malam dengan Ustaz Luqman di Masjid Agung ramai, tapi di mall lebih ramai. Yang di jalan tak ikut pengajian lebih ramai. Apakah kita pulang dari sini lalu kita tunjuk mereka penghuni neraka jahanam? Tidak. Mereka adalah saudara kita. Kita ajak mereka ke dalam surga Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah dalam masjid. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, yang sudah sholat, yang sudah dalam masjid. Betul? Tapi ada yang di luar sana, yang di terminal, yang di diskotik, yang di dalam-dalam gang, yang di pasar-pasar. Mereka bukan ustaz, tak pernah pergi ke masjid, mereka tidak LCMA, tapi mereka lah yang mengajak preman-preman yang belum sholat menjadi sholat, yang tak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang dari maksiat kepada taat, yang sebelumnya menyembah hantu setan, genderuwo, sudil bolong, nyeblorong, tuyul dan bakyul. Tapi setelah itu dia menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka inilah dai yang sesungguhnya. Betul apa betul? Bukan Abdul Somad dai. Abdul Somad hanya ngasih tausiah ceramah. Abdul Somad menceramai orang yang sudah masuk masjid. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, hakikat hidup dalam Islam, di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Jumat 20 September 2019 jam 7.30. Itu pun terlambat 30 menit. Bukan Abdul Somad yang mengajak orang ke jalan Allah. Yang ngajak orang ke jalan Allah tuh yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid ya Pak Haji. Jangan kau ajak aku.
Kau belum lahir aku udah haji dah. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid ya Pak. Jangan ajak saya. Untuk apa Allah ciptakan neraka kalau bukan saya pengisinya? Sombong dia, angku dia. Apakah marah ini orang yang mengajak ke pintu itu? Tidak marah, tak marah, malah senyum dia, senyum. Dia bukanya kantong, kasihnya minyak wangi. Berangkat ya Pak, cium bapak tuh minyak wangi, pingsan dia langsung. Dalam pingsannya mimpi dia masuk neraka. Baru dia tahu pas tuh banget Bang, mimpinya aja ngeri kata dia. Dapat tobat, dapat hidayah. Yang namanya amal itu, amal adalah aktivitas sehari-hari. Makan itu jadi amal. Tapi dengan syarat sebut nama Allah. Pakai baju ini amal. Tapi dengan syarat masukkan dulu tangan kanan, kalau membuka tangan kiri, menyebut nama Allah. Bercermin menengok muka di kaca itu amal, tapi dengan syarat baca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada juga orang nengok muka dia di cermin, bukan itu doa dia, Allahu la ilaha illa anta Kenapa kau baca ayat kursi nengok muka? Rupanya habis mencukur alis mata. Tengok ini sangkanya hantu, rupanya muka dia. Nah, yang cukur-cukur alis matanya tersinggung. Tersinggung laporkan Pak Kapolsek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amal adalah aktivitas sehari-hari. Tidur itu amal. Semua tidur, ayam tidur, kucing tidur. Kenapa tidur bisa jadi amal? Karena disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang. Nanti begitu habis dibaca langsung melek, langsung 5 watt. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas berdagang, jaga toko, amal. Jadi kalau ada orang meninggalkan tokonya, alhamdulillah di samping masjid kita banyak toko-toko jual-jual pakaian, jual. Masih ada toko-toko lagi? Alhamdulillah. Hadir bersama kita malam ini banyak juga para tokoh-tokoh Kepulauan Riau. Ada toko baju, ada toko besi, ada toko macam-macam toko. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang menjaga tokonya tapi dia saduk, jujur, al-amin, al-amanah, menjaga tokonya dia tidak perlu korupsi, menjaga tokonya dia tidak perlu zalim kepada orang lain, menjaga tokonya tapi timbangannya tidak curang. Ma'an nabiyyin, nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wan nabiyyin, bersama para nabi. Oleh sebab itu mereka yang jaga toko juga sedang beramal. Tapi jaga toko kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, ke masjid apa tak ke masjid? Ke masjid. Jangan sampai besok jaga toko, hayya 'alas shalah, dia tenang aja. Kau tak ke masjid? Ini juga amal. Jaga toko itu amal, tapi ke masjid adalah ibadah. Sampai di sini paham, bisa dibedakan antara amal dengan ibadah? Apa dalil amal? Surat Al-Mulk juz 29, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dalil ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Salat ibadah, puasa sunat ibadah, Senin Kamis ibadah, puasa Asyura ibadah, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 ibadah, tawaf haji dan umrah sa'i ibadah, melontar jumrah ibadah, baca Quran ibadah. Tapi makan, minum, bekerja, cari rezeki itu adalah amal dengan syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, amal apa ibadah? Amal. Ibu yang masak sarapan pagi untuk anak sekolah, nasi goreng, lontong sayur, ayam penyet, apakah amal atau ibadah? Amal, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, menggoreng karena Allah. Kalau istrinya masak karena Allah, maka tidak akan mungkin dicampurnya dengan macam-macam. Tapi kalau dia marah pada suaminya, tidak niat karena Allah, marah dia. Suami itu pulang ngamuk-ngamuk, di ludahnya. Bang, makan ya bang. Suaminya pun makan. Yummy. Apa sih resepnya? Tapi tidak mungkin ibu-ibu ini melakukan itu. Kenapa? Karena mereka meyakini yang mereka lakukan itu adalah amal.
telur ayamnya pun tidak langsung, dia langsung ini ada nih pakai telur ayam, ambil telur ayam cepat itu telur ayam baru saja keluar dari lubang ciri ayam. Apakah apakah lubang di pantat ayam itu ada satu tempat tai ayam, ada satu tempat telur ayam? Tidak, lubangnya sama bro. Oleh sebab itu najis, maka cuci dulu. Kulit telur ayam cuci dulu. Ini dah apa? Campur dengan bawang, campur dengan martabak Mesir. Mana pula ada di Mesir macam ini? Hati-hati. Makanya jangan sembarangan memakan makanan. Makanlah makanan yang memasak itu memahami bahwa yang dimasaknya itu adalah amal. Lagi ibadah apa amal? Ibadah. Baca Quran ibadah apa amal? Ibadah. Tapi itu namanya ibadah badan. Tawaf di samping Ka'bah itu ibadah apa amal? Ibadah, tapi itu namanya ibadah badan karena kakinya bergerak, mulutnya bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baca Yasin itu ibadah apa amal? Ibadah, tapi ibadahnya ibadah badan, suaranya keluar, air liurnya keluar, ini ibadah badan. Tapi ada satu ibadah yang paling hebat di antara ibadah adalah ibadah harta. Ibadah harta. Mana dia contoh ibadah harta? Nih, beli. Ini keramik apa namanya? Ini bukan keramik ini. Ini marmer mahal ini. Ini menunjukkan orang Batam ini duitnya banyak. Betul. Dinding pun dikasih. Padahal di tempat lain untuk lantai. Ini untuk dinding sampai ke atas, memanjat-manjat sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya pula di sini satu, di depan satu. Jam otomatis. Cik. Pas mati PLN mati semua. Kipas angin pula kemana-mana kipas. Tengok kipas di mana-mana. Babi panasnya minta ampun. Ada AC? Belum lagi. Sekarang ini AC-nya baru AC angin cepat. Tapi ke depan kita doakan ada orang-orang Batam yang mau beribadah harta. Cuma ambil aja duit itu keluar kan. Mana kotak. Tadi saya ceramah biasanya ada kotak. Ini kenapa orang Batam ini tak keluar kotak? Rupanya di Batam tidak lagi sedekah pakai kotak, langsung transfer banking. Berapa masjid itu perlu Pak Ustaz? Langsung dikeluarkannya HP, langsung transfer banking. Bagi anda yang ingin bersedekah, kirimkan ke nomor rekening bank. Nah ini tak ada pula, cuma ditulis siapkan infak terbaik. Bapak Ibu semuanya mesti menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Mana syariahnya? Kenapa tak ada? Bank Riau Kepri Syariah. Jangan konvensional riba haram. Bank Riau Kepri Syariah. Nah, kalau yang di bawah itu bukan bank, itu Ustadz Abdul Somad. Itu singkatan dari UAS, ujian akhir semester. Bayangkan kalau masjid kita dipakai AC, karpetnya tebal, maka insya Allah banyak yang datang kemari mau tidur siang. Lele tumpah pas di tempat imam sujud. Neraka jahanam tempat. Sudah tak menyumbang karpet, tak ngasih duit sedekah, tak memberikan AC, air liur basi kau bawa ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung berpikir, sudahkah kita memuliakan hidup? Sudahkah kita memaknai hidup? Dan yang paling penting hidup kita isi dengan dua. Tak usah banyak-banyak pikir, tak usah pikir macam-macam. Pikir dua saja. Isi hidup ini dengan amal dan ibadah. Surat Al-Kahfi juz 16. Al-Kahfi itu bagi dua, 15 ada, 16 ada, karena dia transisi 15 ke 16. Baca surat Al-Kahfi juz 16 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, syaratnya cuma dua. Falyamal amalan salihah. Hendaklah beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beribadah jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Makanya banyak pun amal kita kalau tidak ibadahnya syirik,
kalau sampai ibadahnya mempersekutukan Allah, neraka jahanam tempatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dosa-dosa yang lain diampunkan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah dosa syirik, nauzubillah, syirik, mati, neraka jahanam tempatnya. Tak tahan, tak tahan karena suaminya berselingkuh, tak tahan karena diganggu orang, akhirnya pergi ke dukun. Orang yang datang ke dukun syirik masuk dalam neraka jahanam, mati dalam keadaan syirik, kufur, musyrik, masuk dalam neraka jahanam. Sedekahnya banyak, maka insya Allah diberikan Allah keberkahan-keberkahan. Apa kata malaikat untuk mereka yang mengisi duit ke dalam kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Adapun yang pura-pura tidur waktu kotak itu lewat, sudah lewat atau sudah lewat berarti. Apa kata malaikat itu dia? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang megang duit tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Hati-hati, waspada. Ada aja cara Allah buat duit itu keluar dari kantong kita, disimpan, simpan, kumat darah tinggi, mati. Simpan, naik jantung koroner, diabetes mellitus, masuk rumah sakit. Saya cuma mau mengingatkan, nikmati harta itu, bukan nikmati foya-foya, bukan nikmati pergi ke diskotik, bukan nikmati pergi ke gunung, ke pantai, ke mall. Menikmatinya adalah dengan apa? Dengan nikmat kekal abadi yang tak putus untuk selamanya, sedekah, wakaf, infak, zakat. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum.